Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Novianti, dan ini 10.20.24.0068 dari kelas 2405. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2, praktikum data mining, yang dimana yang pertama-tama saya mengimport library pandas terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan sintaks import pandas as PD. Nah, jadi di sini tuh untuk digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame-nya. Nah, selanjutnya saya menambahkan sintaks eh, df pdret untuk menambahkan file ke dalam file datasetnya ke dalam data frame-nya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan sintaks df hit. Nah, di sini saya akan menambahkan 5 yang dimana di sini akan membaca 5 data pertama. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini tuh bisa dilihat beberapa kolom seperti sales, quantity, discount, dan profit yang nanti akan digunakan untuk proses analisisnya. Nah, selanjutnya di situ di soal disuruh menjelaskan perbedaan antara linear regression dan juga K-means. Yang pertama, perbedaan utamanya itu antara linear regression dan K-means clustering ada pada penggunaan labelnya, yang dimana linear regression ini termasuk data supervised learning karena penggunaan datanya yang sudah memiliki target atau label, sehingga model bisa belajar untuk melakukan prediksi. Nah, sedangkan K-means clustering itu tuh termasuk private learning karena tidak menggunakan label, hanya mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya saja. Nah, selanjutnya di soal nomor 3, saya akan membagi dataset menjadi data training dan data testing. Baik, di sini saya sudah menambahkan sintaks, yaitu from scalar model selection import train test split. Nah, kemudian saya memisahkan fitur dan target. Nah, di sini X berisi fitur atau input, sedangkan Y adalah target yang ingin diprediksinya. Baik, kita run dulu. Baik. Nah, untuk test size-nya itu 0,2, yang berarti itu 20% data digunakan untuk testing dan sisanya untuk training. Jadi random state ini digunakan agar pembagian datanya konsisten setiap dijalankan. Setelah dijalankan, data berhasil menjadi data training dan data testing. Baik, selanjutnya pada nomor 4, saya membuat model linear regression. Di sini saya sudah menambahkan sintaks, yaitu from scalar linear model import linear regression dengan model linear regression, terus model fit X-train dan Y-train, terus ibaratnya model prediksi. Ya, jadi mana tahapan ini model tuh mau belajar dari pola data training. Setelah itu saya lakukan prediksi data testing. Nah, hasil prediksi itu nantinya akan digunakan untuk evaluasi model. Baik, kita sudah run. Nah, selanjutnya pada soal nomor 5, saya akan menampilkan nilai koefisiensi dan inseptnya. Di sini saya sudah menambahkan sintaks untuk mengeprint nilai koefisiensi dan print nilai intrinsipnya. Nah, maka koefisien ini menunjukkan seberapa besar sih pengaruh masing-masing dari fitur terhadap targetnya. Jika nilainya besar, berarti pengaruhnya juga lebih signifikan. Sedangkan intrinsip ini nilai awal prediksi ketika semua fitur tuh bernilai 0. Jadi dari hasil ini bisa dilihat bahwa setiap fitur memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai profit. Nah, selanjutnya ya pada nomor 6, saya akan menghitung evaluasi modelnya. Di sini saya sudah menambahkan sintaks, yaitu from scaled matrix import. Selanjutnya ada mean squared error R2. Selanjutnya ada mean squared error. Nah, di sini ketika saya jalankan, maka hasilnya MSS sekitar 13.112.
sedangkan R2-nya itu sekitar minus 0,02. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa nilai IHMS ini cukup besar, yang cukup berarti errornya masih prediksi masih cukup tinggi. Sedangkan nilai R2-nya yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan hubungan data dengan baik, bahkan performanya itu masih dibilang kurang. Baik, selanjutnya pada nomor 7. Pada soal nomor 7 itu kita disuruh jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dan algoritma Cummins, clustering, dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Nah, elbow method itu digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal pada Cummins, sedangkan metode ini tuh menggunakan grafik interia terhadap jumlah cluster. Titik yang membentuk siku atau elbow menunjukkan jumlah cluster terbaik karena setelah titik tersebut penurunan nilai sudah tidak signifikan. Nah, baik. Selanjutnya pada nomor 8, saya akan membuat model Cummins. Di sini saya sudah memasukkan sintaks, yaitu from cluster import Cummins, terus Cummins bla 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 sini. Di sini juga saya menentukan jumlah cluster sebanyak 3, kemudian saya melatih modelnya itu dengan menambahkan sintak Cummins titik fit x di sini, dan setelah saya jalankan dan model Cummins berhasil dibuat dengan 3 cluster. Nah, untuk nomor 9, di sini saya melanjutkan menghitung skornya dengan menambahkan sintaks from scaled matrix import silhouette score. Nah, dilanjut dengan skor silhouette sama dengan silhouette score x, Cummins labels. Selanjutnya ada print silhouette score. Terus selanjutnya ada skor silhouette. Dan di sini saya jalankan dan hasilnya sekitar 0,81. Jadi nilai ini tuh mendekati 1, yang berarti hasil clusteringnya sudah cukup baik dan antar clustering memiliki pemisahan yang jelas. Nah, selanjutnya di soal nomor 10, tuliskan sintaks untuk menghitung silhouette score pada Cummins clustering dan jelaskan nomor 10 itu dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu Adjust Run Index atau AREI. Apakah yang dimaksud dengan AREI itu, dan berikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik AREI itu digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Nah, jadi Adjusted Run Index itu atau RAI itu digunakan untuk mengukur kesesuaian antar hasil clustering dengan label hasil. Biasanya digunakan ketika kita memiliki data growth truth sehingga hasil clusteringnya bisa dibandingkan dengan kondisi sebenarnya. Semakin tinggi nilainya maka hasil clusteringnya akan semakin baik. Baik, di nomor 11 di sini ada soal sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaannya dalam performa model pada training dan testing. Baik, pada nomor 11 itu overfitting itu adalah kondisi ketika model terlalu tinggi menyesuaikan dengan data training sehingga performanya bagus di training tetapi kurang baik di testingnya. Sedangkan underfitting itu kondisi ketika model ini nggak mampu menangkap pola data tersebut sehingga performanya jadi kurang baik dan tidak mampu melakukan testing tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas pendahuluan modul 2. Sekian, terima kasih.